Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini tanggal 5 Juni 2024 atau bertepatan dengan 28 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Artinya hanya lewat 1 hari atau 2 hari lagi kita masuk pada hari-hari terbaik dunia. Karena dalam 1 tahun itu, Bu, ada hari-hari terbaik dalam 1 dunia ini. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 itu disebut Ayyamud Dunya, hari terbaik dalam dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan sumpah dalam Al-Qur'an tentang hari-hari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya layalin ashri dalam ayat ini, ada yang mentafsirkan 10 akhir Ramadan, ada yang mentafsirkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Tetapi kalau ditinjau dari hari, maka 10 awal bulan Dzulhijjah itu, Bu, lebih mulia dibandingkan 10 akhir Ramadan. Tapi kalau dilihat malamnya, maka 10 akhir Ramadan lebih mulia dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar di situ. Yang ingin saya jelaskan bahwa di hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ada ibadah yang sangat mulia sekali, dan itu dicita-citakan semua manusia. Saya, ibu, atau siapapun, kalau dia seorang muslim, pasti mencita-citakan ingin melaksanakan satu ibadah ini. Karena satu ibadah ini bukan hanya memang ibadahnya memang mulia, bertepatan dengan bulan mulia, dan di tempat yang paling mulia. Jadi 3 keutamaan ibadah ini. Ibadahnya sudah mulia, tempatnya juga mulia, waktunya juga mulia. Ibadah apa itu? Ibadah haji. Ibadah haji ibadah mulia, karena ibadah haji itu penyempurna rukun Islam, dikerjakan di tempat yang mulia, di Mekah Al-Mukarramah, dan di waktu yang sangat mulia, karena terjadi di hari-hari terbaik dalam dunia dan di bulan-bulan hurum. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah kemuliaan haji ataupun plus umrah itu banyak sekali. Di antaranya yang paling besar tentu orang yang haji tidak ada balasan yang layak untuk mereka kecuali surga. Karena Nabi SAW mengatakan, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Dari umrah ke umrah berikutnya. Jadi kalau ibu tahun kemarin umrah, tahun ini juga umrah lagi umpamanya, maka dari umrah ke umrah itu selama 1 tahun itu dosa-dosa kita diampuni. Tetapi haji yang mabrur, haji yang baik, maka tidak ada balasan yang layak untuk mereka kecuali sorga, kata Nabi. Siapa yang tidak ingin sorga? Semua ingin sorga, karena itu kenikmatan abadi. Kesempurnaan yang kita inginkan itu semua ada di sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga haji sendiri adalah termasuk seafdal-afdalnya amalan. Satu hari Nabi SAW ditanya,
Rasul, amalan yang paling afdal itu apa? Maka Rasul mengatakan imanun billahi wa rasuli. Pertama, Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dikatakan lagi, apalagi wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian dikatakan lagi, apalagi wahai Rasul? Kata Rasulullah, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Lihat bagaimana haji dan mabrur ini disandingkan dengan jihad dan disandingkan dengan iman, menunjukkan bahwa haji mabrur itu haji yang paling afdal, amalan yang paling afdal. Karena jihad haji sendiri bagian daripada jihad. Jihad dengan harta dan dengan fisik. Karena kan tidak semua orang kaya mau haji. Hanya orang-orang yang terpanggil hatinya saja ingin haji. Berapa banyak orang-orang kaya yang sanggup haji, tak mau haji mereka. Padahal uangnya sudah cukup, dia pun sehat. Karena itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidayah. Makanya kenapa kemudian haji sendiri bagian daripada jihad? Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, naral jihada afdhalal a'mali, afalun nujahid." Rasul, saya lihat, kata Aisyah, bahwa orang yang jihad itu adalah orang yang melakukan amalan yang paling afdal. Lah kami para wanita, macam mana caranya berjihad? Karena kan jihad kan maksudnya peperangan, itu kan untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak terlibat dalam amalan ini. Sehingga Aisyah Ummul Mukminin cemburu, laki-laki enak bisa berjihad, bisa berperang, mati syahid. Lah kami, jihadnya apa? Kata Aisyah itu. Maka Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, afala nujahid, macam mana kami ingin berjihad wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, jihad bagi wanita itu hajjun mabrur, berhaji dengan cara yang baik. Jadi bagi wanita jihadnya itu haji, tapi bagi laki-laki jihadnya perang. Belum lagi haji ini sebenarnya salah satu kunci dari kunci-kunci rizki sebenarnya. Makanya saya heran, ada orang yang sudah kaya takut haji, itu kenapa? Padahal haji itu adalah kunci kekayaan. Jadi kalau dia haji itu makin bertambah sebenarnya kekayaannya. Karena Nabi sendiri yang menjamin tentang hal itu. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Ikutilah haji dengan umrah, kata Rasul, karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran. Jadi haji dan umrah itu sebab daripada sebab-sebab pintu-pintu rizki terbuka sebenarnya. Jadi jangan takut kalau umpamanya ada uang, berangkat. Kalau tidak bisa haji umrah, insya Allah Allah akan ganti itu uangnya. Toh juga uang yang ada di kita juga uangnya Allah kan gitu. Pasti Allah akan ganti. Tapi terkadang sifat bakhil itulah yang menghadang orang itu, akhirnya tidak mau berangkat, terlampau banyak dipikir. Padahal haji sendiri, Ibu, itu salah satu penyebab orang itu akan mendapatkan jaminan dari Allah, jaminan keselamatan dunia dan akhirat lagi. Kata Nabi SAW, thalathatun fi dhamanillah, ada 3 kelompok berada dalam jaminan Allah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, rajulun kharaja ila masjidin min masajidillah, seseorang yang keluar dalam rangka beribadah ke masjid dari masjid-masjid Allah. Wa rajulun kharaja ghazian fi sabilillah, dan seseorang yang keluar perang melawan musuh-musuhnya di jalan Allah. Wa rajulun kharaja hajjan, dan seseorang yang keluar untuk melaksanakan haji. Lihat di sini. Jadi orang-orang haji itu akan mendapatkan jaminan hidup. Kalau Allah yang menjamin hidupnya, Bu, maka pasti orang itu akan diberikan kebahagiaan. Ditambah-tambah kalau kita bisa berangkat ke sana, ke Mekah, untuk melaksanakan haji atau umrah, kita ini jadi tamunya Allah. Jadi kita ini akan menjadi tamu dari tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullahi azza wa jalla, da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang haji serta umrah ke Baitullah, mereka adalah tamu-tamu Allah, di mana mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah akan ijabah setiap doanya.
Dan ketika mereka meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan berikan permintaannya. Luar biasa, ya. Bahkan lebih daripada itu, haji ini bisa menggugurkan semua dosa. Bukan hanya dosa kecil, tapi dosa besar juga. Kata Nabi SAW, man hajja falam yarfus walam yafsuk. Siapa yang haji, dia tidak melakukan kefasikan saat haji, tidak mengeluarkan kata-kata kotor saat haji. Apa kata Rasul jaminannya? Raja'a kayaumin waladathum ummuhu. Dia pulang dari Mekah itu persis seperti bayi yang melahirkan. Tahulah bayi yang melahirkan kan fitrah, tidak ada dosanya. Makanya kan luar biasa keutamaan haji ini. Ya. Apakah cukup sampai di sini? Ya, tentu tidak. Tentu balasan yang paling besar dalam haji sudah saya jelaskan di awal, bahwa al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Pertanyaan pun muncul, Ustaz, saya tidak mungkin haji. Padahal sebenarnya mungkin saja kalau berkehendak. Tapi karena ada orang yang merasa, mustahil saya haji, Ustaz. Suami saja penghasilannya seberapa sih, untuk makan aja sulit. Berangkat pula ke Mekah, nggak makanlah kami, katanya. Ada orang yang pesimis kan, Bu, kayaknya nggak bisa deh ke sana. Padahal kalau Allah mau kan bisa saja, Bu. Anggaplah kita katakan saya, ibu atau siapapun tidak bisa berangkat haji karena mungkin faktor usia, faktor kesehatan, faktor ekonomi dan begitu seterusnya. Sebenarnya, Bu, ada amalan-amalan yang amalan-amalan ini bisa menjanjikan pengganti haji. Jadi tanpa ibu berangkat ke Mekah, cukup dengan melakukan 10 amalan ini, Bu. Pilih salah satunya dari 10 amalan ini, itu pahalanya sama dengan haji. Ya tentu orang yang berangkat ke sana akan berbeda tentu ya dengan orang yang tidak berangkat. Tapi kan saya cerita tentang perbandingan amalan, perbandingan pahala. Jadi kalau ibu melaksanakan 10 amalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memberikan jaminan pahala sama dengan orang yang berangkat ke sana. Apa saja 10 amalan ini? Kita akan bahas. Dan ibu bisa lakukan di rumah gitu ya. Yang pertama, aqdun niyatis sadiqati ala adail haji. Keinginan kuat, keinginan yang jujur, niat yang jujur bahwa ibu itu ingin melaksanakan haji walaupun tidak mampu. Niatkan dari sekarang bahwa saya ingin haji. Kalaupun Allah takdirkan seandainya kita tidak bisa berangkat haji karena mungkin faktor usia, faktor kesehatan, faktor ekonomi dan faktor-faktor yang lainnya, maka dengan niat yang baik kita ini ingin berangkat haji, Bu, maka itu sudah dicatat pahala haji. Perhatikan hadis Nabi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin fa arada lahu udhrun mana'ahu. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasakumul mardu. Kata Jabir radhiyallahu an, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi fi ghazatin, dalam sebuah pertempuran. Jabir bercerita bahwa dia pernah jihad bersama Nabi. Faqala, maka Rasul mengatakan, inna bil madinati, sesungguhnya di kota Madinah, rijalan, ada beberapa orang, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan, mereka tidak bisa berjalan seperti kalian berjalan, mereka tidak bisa melintasi lembah seperti yang kalian lintasi, illa kanu ma'akum, tapi sebenarnya mereka berada di tengah-tengah kalian. Kenapa? Habasahumul maradu, karena sakit yang menahan mereka. Lihat, Nabi SAW mengatakan kepada Jabir, Jabir, sebenarnya orang-orang yang ingin jihad itu banyak, orang-orang yang di kota Madinah itu, tetapi mereka tidak bisa hadir bersama kita karena mereka sakit. Tetapi kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka itu walaupun tidak hadir, mereka sedang ada di sini, sama seperti kalian yang mampu berjalan melintasi gunung dan lembah. Kalau bukan karena sakit, tentu mereka ada di sini. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan bahwa
mereka juga mendapatkan pahala karena niat ingin jihad, cuman karena sakitnya akhirnya tidak bisa berangkat. Disamakan dengan tentara yang betul-betul bergerak menuju medan tempur, itu maksudnya di sini. Maka kalau memang kita ini terbatas gitu kan, karena sakit, karena ada udzur syar'i, tidak bisa berangkat karena faktor ekonomi dan begitu seterusnya, maka cukup dengan niat ingin haji, betul-betul niat yang benar Bu ya, memang betul ingin berangkat, maka itu sudah dianggap pahala kita sama dengan orang yang haji. Kan enak, hanya niat saja dapat pahala haji. Satu. Yang kedua, ya, al-muhafadhatu ala salatil fardhati fil masjid, menjaga salat wajib di masjid. Tentu bagi laki-laki, bagi wanita ya di rumah, menjaga salat wajib di rumah, karena pahala orang yang salat di rumah bagi perempuan dengan laki-laki yang salat di masjid itu sama pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu an, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril haji al muhrimi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia sudah bersih dari rumah itu, sudah bersih dari hadas besar, sudah bersih dari hadas kecil. Artinya kalau dia punya hadas besar, dia sudah mandi junub di rumah. Kalau dia punya hadas kecil, dia sudah berwudu dari rumah. Jadi memang bergerak dari rumah itu sudah suci. Jadi datang ke masjid sudah tidak wudu lagi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi suci menuju sholat yang telah diwajibkan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, balik lagi ke zuhur, maka Rasul mengatakan pahalanya sama dengan haji yang sedang ihram. Lihat ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa man kharaja ila tasbihid duha, barang siapa yang keluarnya hanya ingin melaksanakan sholat duha, memang tidak ada niat yang lain dari rumah, datang ke masjid ingin sholat duha, fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka pahalanya sama dengan pahala umrah. Coba lihat di potongan yang pertama, orang yang betul-betul menjaga sholat wajib Bu, tetapi dengan catatan, nah ibu kan bisa nih kasih tahu suaminya, kalau bisa bang sebelum ke masjid wudu dulu di rumah gitu ya, jadi berangkat tuh sudah suci, dan dia betul-betul menjaga sholatnya, kecuali karena ada udzur saja dia tidak bisa menjaga. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, dia tetap menjaga waktunya, dia datang ke masjid dalam kondisi suci, maka pahalanya sama dengan haji. Kalau wanita di rumah tentunya kan, wanita di rumah ketika datang waktu saja langsung sholat, tidak menanti-nanti, dan ibu jaga betul tuh waktu sholat itu. Ini juga yang kedua. Yang ketiga, sholatul fajri fi jama'atin thumma dzikrullahi hatta tulu asy-syamsi thumma sholatul rak'ataini. Jadi sholatul fajri fi jama'atin thumma dzikrullahi hatta tatlu asy-syamsu thumma salatu rak'ataini. Salat fajar berjamaah, setelah salat berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian setelah itu salat syuruk 2 rakaat. Ya kalau wanita di rumah, kalau laki-laki di masjid sekali lagi ya. Tapi kalau wanita ingin ke masjid ya tidak masalah. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatan. Kata Nabi SAW, siapa yang bergerak menuju salat subuh berjamaah, kemudian setelah salat subuh dia pun duduk berzikir, entah baca Quran, entah membaca doa zikir pagi, kan ada zikir pagi petang itu zikir pagi, entah mendengarkan kajian, mungkin ada kajian di masjid itu, pokoknya intinya berzikirlah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan? Sampai terbit matahari meninggi 1 tombak. Kemudian dia sholat syuruk di situ Bu. Ada yang mengatakan sholat duha yang diawalkan, ada yang mengatakan sholat syuruk. Maka pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna, secara sempurna kata Rasul 3 kali. Bayangkan umrahnya secara sempurna, betul-betul sempurna umrah dan hajinya.
hanya duduk saja, Bu. Tapi ingat sekali lagi, ini kan maksudnya bandingan pahala, Bu. Jangan ibu pula di rumah sholat subuh tepat waktu, tidak beranjak dari sajadahnya, kemudian baca Quran, ketika syuruk ibu sholat 2 rakaat, kemudian pengen dipanggil Bu Hajah. Nggak bisa, Bu. Ya, yang Bu Hajah itu yang ke Mekah. Kalau di Mekah tak bisa, kalau di rumah tak bisa dipanggil Bu Hajah. Maksudnya pahalanya, Bu. Ya, ini yang harus ibu pahami. Yang ketiga, yang keempat, ya, al-umratu fi Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Ya, kalau memang pahalanya ingin sama dengan haji, umrah di bulan Ramadan. Kalau umrah itu kan tidak terlalu mahal dan tidak harus menunggu berpuluh-puluh tahun. Yang penting ada duit, cari travel yang terpercaya, cari pembimbing yang memang dipercaya amanahnya sesuai dengan sunnah, ikut. Ya. Kata Nabi SAW, al-umratu fi Ramadan kahajjati ma'i. Umrah di bulan Ramadan, kata Rasul, sama dengan berhaji bersamaku. Masya Allah, ya. Sama dengan haji bersama Nabi itu. Umrah di bulan Ramadan itu. Bahkan Nabi SAW, tentu kalimat ini sebenarnya ada asbab burutnya, Bu. Kenapa Rasul mengatakan bahwa umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku itu? Jadi Nabi SAW pernah berkata kepada seorang wanita Ansor. Ada wanita Ansor namanya Ummu Sinan. Di zaman itu ada seorang wanita Ansor namanya Ummu Sinan. Jadi Rasul mengatakan, ma mana'aki an takuni hajjati ma'ana. Kenapa? Apa yang mencegah kamu? Apa yang melarang kamu? Kok tidak haji bersamaku? Kata Nabi. Ada apa? Apa kau ada uzur atau apa? Kenapa enggak ikut haji? Kata Nabi. Ketika hajjatil wada. Qalat, maka dia mengatakan, nadihani kana li abi fulan ta'ni zawjuha hajja huwa wa ibnuhu ala ihdahuma wa kana al-akhar yaski alaihi ghulamana. Karena kesibukan Rasul, karena kesibukan di mana suamiku haji, dia bersama anaknya dan yang lainnya harus menyirami kebun-kebunnya, sibuk dengan perkebunannya. Macam mana mau ditinggalkan, nanti rusak kan itu, ya. Jadi seolah-olah sudahlah, yang penting suami saya dulu gitu maksudnya. Jadi dia bilang, maka Nabi SAW, kalau begitu kamu bisa mengganti haji ini dengan cara umrah di bulan Ramadan. Dari situ Nabi SAW mengatakan, umratun fi Ramadan kahajjati ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Ini yang keempat. Yang kelima, al-adhkar, berzikir ba'da salatil mafrudati, setelah melaksanakan salat wajib. Ini mudah ini. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, jadi ada orang-orang fakir, orang-orang miskin di zaman itu cemburu dengan orang-orang kaya. Jadi orang-orang miskin di zaman Rasul cemburu dengan orang-orang kaya. Sehingga mereka mengatakan di hadapan Nabi SAW, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur," katanya. Rasul, enak kali orang kaya itu. Mereka membawa pahala apa yang kami tidak bawa. Mereka bisa haji, kami tak bisa haji. Mereka bisa umroh, kami tak bisa umroh. Mereka bisa berjihad, kami tak bisa berjihad. Mereka bisa bersedekah, kami pula tak bisa bersedekah. Enak kali orang-orang kaya itu, wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adaraktum man sabaqakum walam yudrikkum ahadun ba'dakum. Kata Nabi SAW, maukah ku ajarkan sebuah perkara kepada kalian, jika kalian mengambilnya maka kalian akan mendapatkan hal yang sama dengan mereka. Jadi Rasul SAW mengatakan, jangan sedih, walaupun kau tidak bisa haji seperti mereka, umroh seperti mereka, jihad seperti mereka, sedekah seperti mereka, orang-orang kaya tuh, engkau juga akan dapat seperti mereka kalau kalian mau melakukannya, kata Nabi. Ya tentu para sahabat mendengar itu semangat kan. Bala ya Rasulullah, tentu Rasul. Sebutkan apa itu, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathin. Kalian tinggal bertasbih 33 kali
bertakbir 33 kali, bertahmid 33 kali setelah setiap selesai sholat, maka itu sama pahalanya dengan mereka, Bu. Kan enak, Bu. Makanya, Bu, jangan pernah meninggalkan tasbih, tahmid, takbir selepas sholat. Kan sebentar, Bu. Bukan lama kali. Ibu sholat, kemanya di rumah sholat duhur, paling ibu sebentar lah, 5 menit jadi atau 10 menit lah paling lama duduk di sajadah itu kan, Bu. Nah, ibu bisa baca istighfar 3 kali, kemudian tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Lah tinggal dibaca 33 kali saja itu setiap lafadznya. Nanti digenapkan dengan tahlil la ilaha illallah. Itu sah pahalanya kata Nabi SAW, sama dengan pahala haji, sama dengan pahala umrah, sama dengan pahala orang kaya yang bersedekah dan jihad. Kan enteng, Bu. Hanya duduk setelah sholat kan nggak mudah, nggak sulit. Duduk saja dapat pahala. Ya. Ini yang nomor 5. Yang nomor 6, at-tabkir li salatil jum'ah. Bagi laki-laki tentunya, berpagi-pagi melaksanakan Jumat. Nabi SAW mengatakan, inna lakum fi kulli jum'atin hajat, inna lakum fi kulli jum'atin hajatan wa umratan. Fal hajjatu al hajira lil jum'ati wal umratu intidharul asri ba'dal jum'ati. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bagi kalian pada setiap hari Jumat itu ada pahala senilai haji dan umrah, kata Nabi. Adapun pahala haji bersegera berpagi-pagi berangkat untuk salat Jumat, adapun pahala umrah menunggu salat asar setelah Jumat. Adapun pahala haji, kata Rasul, bersegera melaksanakan Jumat berpagi-pagi, adapun pahala umrah setelah Jumat dia tunggu waktu asar. Nah, ini nggak sulit juga kan, kasih tahu suaminya. Ya. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, qada'u hawaijin nas. Qada'u hawaijin nas, berusaha untuk menolong hajat-hajat manusia. Diriwayatkan dari Imam Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin. Jadi satu hari Hasan ini sedang tawaf di Ka'bah. Faqama ilaihi rajulun, tiba-tiba ada yang mendekati dan mengatakan, ya Aba Muhammad, wahai bapaknya Muhammad. Maksudnya kunyah daripada Hasan, putra Ali, putra daripada Ali. Wahai Aba Muhammad, idhab ma'i fi hajati fulanin. Idhab ma'i fi hajati fulanin. Wahai fulan, kalau engkau ada waktu, berangkatlah bersamaku, kita tolong orang. Ada orang yang butuh kita tolong. Wa dhahaba ma'ahu, maka orang ini kemudian keluar bersama Hasan menuju orang yang memang membutuhkan pertolongan. Tiba-tiba kemudian ada orang yang Hasan, yang tidak suka dengan Imam Hasan ini. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Aba Muhammad, tarakta tawaf wa dhahabta ma'ah. Wahai Imam Hasan, kenapa kau tinggalkan tawaf? Kok kamu pergi bersama dia? Ngapain? Maka Imam Hasan mengatakan, wa kaifa la adhhab ma'ah. Bagaimana aku tidak pergi bersamanya? Afwan, di sini bukan Hasan ibn Ali ya, Hasan Al-Basri. Wa kaifa la adhhab ma'ahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bagaimana aku tidak ikut bersamanya sementara Nabi SAW mengatakan, man dhahaba fi amri akhi fi amrin li akhihil muslim faqudiyat hajatuhu kutibat lahu hajatun wa umratun. Kata Hasan Al-Basri mengatakan kepada orang yang tidak suka dengan dia, kalian tidak tahu ya, Nabi berkata, siapa yang berangkat dalam sebuah keperluan bagi saudaranya yang muslim, maka dicatat padanya, kemudian dia bisa menyelesaikan hajatnya, maka dicatat padanya pahala haji dan umroh, katanya. Jadi ceritanya gini ya, jadi Imam Hasan Al-Basri ini bukan ulama tabi'in, Bu, generasi kedua setelah sahabat. Artinya dia mendapatkan zaman keemasan. Jadi dia sedang tawaf. Jadi suatu ketika dia sedang tawaf, tiba-tiba ada orang yang datang menghampiri dia. Wah Imam, ada waktu enggak? Kata Hasan Al-Basri, ada apa? Ada orang yang butuh kamu, butuh pertolongan kamu. Macam mana? Sementara dia sedang tawaf tuh, Bu, di Ka'bah tuh.
Ditinggalkan tawafnya, langsung ikut orang ini menuju orang yang dimaksud. Lalu rupanya ada orang yang tidak suka dengan orang ini karena ngajak Imam Hasan Al-Basri gitu kan. Jadi dia coba berkomunikasi dengan Hasan Al-Basri ini, ya Imam, kau tinggalkan tawaf ya? Kenapa kau ikut orang ini katanya? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, bukan begitu. Nabi bersabda loh, barang siapa yang pergi karena sebuah urusan saudaranya yang muslim, kemudian hajatnya terpenuhi, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Jadi kalau seandainya ibu nih, ada kawannya yang berhajat sedang sakit, memang butuh biaya kan Bu ya, dan ibu ada keluasan harta, ingin nolong, ibu tolong pembiayaannya ke rumah sakitnya, obat-obatan sampai dia sembuh. Maka setelah dia sembuh Bu, ibu dapat pahala haji dan umrah. Walaupun terkadang mungkin ibu tidak mengeluarkan uang banyak, mungkin hanya dibawa ke rumah sakit, mungkin dikasih obat habis 300, anggaplah 500 ribu lah habisnya. Habis itu dia sembuh. Coba kalau ibu haji umrah, berapa tuh biaya yang ibu keluarkan kan? Ratusan juta Bu. Tapi cukup 500 ribu perak saja, membantu saudara yang sedang sakit kemudian sembuh, dibawa ke dokter, itu sudah mendapatkan pahala haji dan umrah. Itu maksudnya. Nah, ini kan luar biasa. Ini yang ke berapa itu? Yang ke-7. Yang ke-8. Yang ke-6, sekarang yang ke-8. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala, dia mengatakan, inni ashtahi al-jihad wala aqdir alaihi. Rasul, saya itu pengen jihad, tapi saya kayaknya nggak mampu. Karena jihad ini kan perlu kemampuan Bu, perlu keberanian. Nggak sembarang orang jihad itu, karena berat jihad itu bagi laki-laki, karena taruhannya nyawa masalahnya kan. Maka dia mengatakan, kayaknya aku nggak sanggup walaupun aku ingin jihad. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, hal baqi min walidayka ahad, apakah masih hidup salah seorang orang tuamu atau dua-duanya? Qala, iya, ibuku masih hidup tapi ayahku meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu pulanglah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Fa idza fa'alta dzalik, kalau engkau melakukannya, fa anta hajin wa mu'tamir wa mujahid, engkau dianggap dapat pahala haji, engkau dianggap dapat pahala umrah, dan engkau sudah dianggap dapat pahala jihad. Dengan syarat apa? Harus mendapatkan keridhaan orang tuanya. Jadi ketika kita berbuat baik itu memang orang tua redha dengan kita, senang dengan kita, bangga dengan anaknya. Ya. Maka ini juga birrul walidain menunjukkan apa Bu? Pahalanya sama dengan haji umrah, bahkan sama dengan jihad. Kemudian yang ke-9, huduru majalisil ilmi, hadir di pengajian. Ini kayak sekarang ini Bu, ibu kan hadir di pengajian namanya kan. Setiap Rabu ibu kesini gitu kan. Jangan salah Bu, ibu jalan kaki dari rumah nih, yang gak seberapa jaraknya ini, datang ke Masjid Darul Ilmi ini, kemudian mendengarkan kajian ilmu di sini, itu pahala ibu Bu, itu sudah sama dengan pahala haji loh ya. Makanya jangan malas hadir di majelis taklim, ajak tetangga-tetangganya, kasih tahu bahwa hadir di majelis taklim loh sama dengan kita berangkat ke Mekah. Perhatikan hadisnya dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tammat hajatuh. Subhanallah, kata Rasul. Siapa yang berangkat menuju masjid, kan kita kan berada di masjid ibu berangkat dari rumah ke masjid sini di Darul Ilmi, la yuridu illa liyata'allama khairan, ibu tidak menghendaki apapun kecuali berangkatnya dari rumah ke masjid ini memang ingin belajar kebaikan, ingin mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang ikhlas, mana yang enggak ikhlas, pengetahuan soal ibadah. Pokoknya memang betul berangkat ke sini ingin belajar, ingin mengangkat kejahilan dari ibu untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Jadi berusaha tidak mencari kecuali kebaikan saja. Atau ibu yang datang mengajar, seperti saya yang datang ke sini ngajar, atau ibu yang datang belajar gitu ya. Apa kata Rasul? Dia dapat pahala haji secara sempurna hajinya. Masya Allah kan. Setiap Rabu ibu dapat pahala haji. Coba. Ustadz, kalau yang ngantuk macam mana Ustadz? Insya Allah dapat juga. Ya,
Insya Allah dapat. Tapi jangan pula memang pindah tempat tidur. Susah, saya nggak bisa tidur Ustaz. Tapi kalau di pengajian kok mesti tidur, saya katanya. Jadi ini yang harus dipahami. Duduk di majelis taklim tidak ada niat kecuali ingin belajar. Nah, itu dapat pahala haji. Dan yang terakhir, yang kata para ulama, seorang istri meminta keridhaan suaminya. Ini khusus seorang istri ya. Seorang istri minta keridhaan kepada suaminya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Baihaqi dan yang lainnya dari Asma bintu Yazid Al-Ansari dari Bani Abdi Ashhar. Jadi Asma bintu Yazid ini satu hari mendatangi Nabi. Dan dia berada di tengah-tengah para sahabat. Tiba-tiba dia mengatakan, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, inni wafidatun nisa ilaik." Demi bapakku, engkau dan ibuku wahai Rasul, aku ini utusan wanita datang kepadamu. Kemudian di ujung cerita, wanita ini bertanya soal kewajiban dia kepada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mintalah keridhaan suamimu. Mintalah keridhaan kepada suamimu, karena sesungguhnya apabila suamimu redha dengan kamu, maka pahala mencari keridhaan suami itu sama dengan haji. Makanya ini penting. Makanya kenapa dalam hadis mengatakan fangzuri aina anti minhu, lihatlah kedudukan ibu dengan suami. Fa innahu jannatuki wa nar. Suami itu bisa menjadi surga bagi ibu, bisa juga menjadi neraka bagi ibu. Kalau suaminya soleh, bimbing ibu kepada yang baik, insya Allah itulah penyebab masuk surga. Tapi ada suami-suami itu yang toleh. Bukan toleh bu. Toleh itu artinya lawan daripada soleh, maksiat kepada Allah, tidak pernah mengarahkan kebaikan kepada suaminya. Ini payah nih, nahkoda ini ngantarkan ke neraka namanya nih. Ibu harus mawas diri, ya, pandai-pandai menjaga diri, walaupun nahkodanya ngarahkan ke neraka, jangan mau. Ibu tetap ngarah ke surga. Jadi inilah 10 amalan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan yang sebanding dengan haji. Wallahu a'lam bu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka tanya jawab, silakan. Ini di YouTube ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, manakah yang harus saya pilih, memelihara cucu yang sudah piatu atau berbakti pada suami? Ya jelaslah suami. Ya, suami itu nomor wahid, nomor 1 bu. Yang lain itu lewat. Orang tua pun lewat. Beda kalau suami. Kalau suami yang nomor 1 itu orang tuanya, istri nomor 2 dan anaknya nomor 2. Tapi kalau istri nomor 1-nya suami, orang tua itu nomor 2. Dari segi hak ya bu. Ya, jadi saya jawab yang bertanya di YouTube bahwa dahulukan suami. Apalagi ibu bilang memelihara cucu, berarti kan ibu sudah tua. Terkadang ini penyakit wanita bu ya, jangan marah pula sama saya. Wanita itu kalau usianya sudah di atas 40 tahun bu, kebiasaannya itu kan sudah dekat-dekat menopause ya dalam bahasa kesehatannya kan. Karena kan kehamilan pun rentan bahaya bahasanya ya, dan dekat-dekat menopause. Sehingga seksual wanita itu semakin tua itu dia turun, gairahnya itu turun. Itu pula yang kemudian menjadikan istri itu ketika di masa tua itu malas semuanya, malas dandan, malas melayani suami karena nggak ada mood. Sementara suami itu kan kalau usia 40 tahun ke atas itu puber kedua itu, justru dia memang nekat-nekatnya usia-usia seperti itu. Makanya seorang istri harus memahami bahwa semakin tua itu bukan berarti kemudian ngapain saya dandan sudah tua Pak Ustadz. Enggak begitu. Dandan kan ibadah ibu, bukan masalah tua atau mudanya ibu, tidak. Dengan berdandannya ibu loh, itu sudah berpahala. Jangan mikir tua muda, yang penting saya berdandan. Ya tapi jangan berlebihan pula. Udah tua bedak pula 2 cm kan itu. Ya
nggak bagus ya. Maksudnya dandan yang benar. Bagaimana ibu pernah muda, seperti itulah dandan. Seandainya ibu sudah berdandan, Bu, kok suami tak tertarik, nggak ada urusan. Suami mau tertarik nggak tertarik, nggak ada urusan, karena saya berdandani perintah Allah dan Rasulnya. Saya hanya menjalankan perintah cari pahala. Itu ya Bu ya. Jangan anak udah berdandan, suami nggak tertarik, ngapain saya dandan katanya. Nggak begitu Bu. Kita ini, ibu itu melaksanakan kewajiban, bukan barter. Ingat Bu ya, hak dan kewajiban suami istri itu bukan di atas sistem barter. Kalau lu dandan, aku dandan. Lu aja tak dandan, ngapain aku dandan katanya. Bukan begitu Bu. Hak dan kewajiban itu bukan barter. Ibu ketika melaksanakan hak itu mutlak karena perintah, bukan karena perintah suami, karena perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ibu dandan suami gak tertarik, itu gak urusan. Yang penting ibu sudah dandan, sudah berusaha, dapat pahala Bu. Apalagi kalau sudah tua, ya cari pahala kan begitu. Ini anehnya ada. Tapi aneh pula ibu nih, kalau sudah tua itu kalau keluar justru nyentrik tuh. Biasanya orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas nih Bu ya, itu kalau keluar rumah dandan betul Bu. Jadi menebarnya itu bukan ke suami, menebarnya itu ke anggota arisan, ke kawan-kawannya, ke tetangga-tetangga orang di jalan. Kan aneh Bu, dan memang itu memang tabiat buruk ya kan. Maka sadarlah ya. Wallahu a'lam. Jadi dahulukan suami ya, ini yang bertanya di YouTube. Jangan sibuk dengan cucu. Namanya cucu kan ada orang tua. Apalagi kalau piatu ya rawat saja, nggak apa-apa. Tapi merawat cucu jangan kemudian hak dan kewajiban suami pula terlalaikan. Ya kalau bisa dijama ya. Wallahu a'lam. Saya punya uang lebih, didahulukan daftar haji atau umroh? Ya. Ya kalau ibu banyak duit, daftar dua-duanya Bu. Haji plus umroh. Ya kalau sebaiknya sih, kalau memang ibu ingin menyempurnakan rukun Islam, ya tentu daftar haji saja. Nanti kan di haji ada umroh juga. Ibu kalau umroh tidak bisa haji, tapi kalau ibu haji bisa umroh. Itu bedanya Bu ya. Umpamanya ibu nih umroh bulan Agustus nanti ini setelah bulan haji, ya ibu umroh saja. Tapi kalau ibu daftar haji, namanya haji kan rata-rata di Indonesia itu kan haji tamattu Bu. Umroh dulu baru haji. Ya. Walaupun seandainya tidak tamattu sekalipun kan bisa umroh, tetap bisa umroh kalau sudah di sana itu. Karena umroh kan memang lebih ringan ibadahnya dibandingkan haji. Ada waktu umroh nanti di sana kalau haji. Sebaiknya daftarkan haji dulu Bu. Kecuali memang ibu pikir nanti umroh dulu lah, nanti habis umroh saya mendaftar haji, ya nggak masalah. Tapi kalau ini banding-banding daftar mana, ya tentu haji lebih utama dibandingkan umroh kan. Itu kita kan membanding-bandingkan secara hukum. Haji wajib, umroh ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau haji nggak ada yang mengatakan sunnah, semua mengatakan wajib karena dia rukun Islam ya. Wallahu a'lam. Apa hukum seorang ayah memutuskan nasab anaknya? Ibaratkan dia mengharamkan namanya dipakai untuk nasab anaknya sendiri. Oh, nggak boleh, haram. Sebagaimana seseorang itu menasabkan kepada yang bukan nasabnya, atau berlepas diri dari nasabnya, itu sama-sama tuh tidak mengakui keturunannya. Nggak boleh. Ya, itu nasab dia, mau kemana lari pun tetap nasab dia. Dan bahaya Bu kalau seandainya seorang itu tidak mengharamkan anaknya sendiri. Anak itu sebuah nikmat Bu. Ya mungkin saya paham pertanyaan ini, mungkin anaknya kurang ajar, anaknya nakal, anaknya melampau, akhirnya orang tuanya kemudian marah, udahlah saya keluarkan kau dari kakak katanya kan, nggak ada lagi kau nasab-nasab sama aku gitu. Ada orang yang seperti itu kan, karena sakit hati orang tua. Tapi bagaimanapun mau dikeluarkan dari kakak sekalipun, kakak itu kan hanya sekedar tulisan-tulisan aja Bu. Tapi kan dia buah hati orang tua. Gimana caranya menghilangkan anak dari orang tua sementara dia darah dagingnya? Nggak akan bisa ya, nggak akan bisa. Maka doakan saja kalau memang kasusnya seperti itu, kasusnya karena nakalnya anak, doakan saja semoga mereka dapat hidayah. Siapa yang tahu Bu, setelah pemanya orang tuanya meninggal, anak yang tadi nakal-nakalnya luar biasa itu tiba-tiba taubat pula dia. Mana yang tahu? Tahu mendoakan kita pula. Hidayah itu tidak tahu kecuali Allah. Dan kalaupun seandainya kita sudah mendidik mereka, toh juga jadi seperti itu, ibu dapat pahala mendidik mereka. Bukan berarti tidak berhasil, karena hidayah itu milik Allah. Kita kan hanya mengarahkan, nak baik-baik, kau ini sekolah, kau pesantren, kau mondok, kau ini. Kita sudah berusaha orang tua, tiba-tiba anak jadi ujian orang tua, itu kita dapat pahala. Belum lagi pahala sabar kita dari ujian mereka. Tapi kalau mengatakan seperti itu jangan, saya kasihan ya kan. Wallahu a'lam. Kemudian ini juga, Ustadz, mana dulu yang harus didahulukan, zikir sambil nunggu syuruk, ataukah membuat kopi dan sarapan untuk suami? Maksudnya saya ingin dapat pahala haji. Iya.
Ya Bu, wallahu alam Bu, karena kan hadisnya kan ibu tidak beranjak dari tempat di situ. Dari tempat ibu, pamai di rumah itu kan ibu punya mihrab sendirilah. Ibu kalau sholat jangan pindah-pindah Bu, sajadahnya kadang-kadang di dapur, kadang-kadang ruang tamu, banyak kali musolahnya. Jadi di rumah itu anggaplah ibu itu tinggal di kos-kosan. Kalau bisa sajadah jangan bergerak dari situ. Jadi oh saya sholat di sini, sudah di situ saja, jangan dipindah-pindah. Anggap itu mihrab ibu. Lah maksudnya di sini kalau ibu sholat di tempatnya situ, kemudian berzikir baca Quran gitu ya, kecuali banyak ibu batal wudunya ataupun ada keperluan sebentar gitu kan, balik lagi ke situ, ya tidak apa-apa. Tapi kalau umpamanya habis sholat, kemudian ibu sibuk nyiapin sarapan, nyiapin apa semua sampai syuruk baru ibu dapat, nah, itu tidak termasuk Bu, karena konteksnya kan tidak beranjak dari tempat dia sholat di situ. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Ya nanti aja Bu, habis sholat syuruk kan ibu bisa layani suami. Tetapi Bu, bagaimanapun melayani suami tetap lebih wajib dibandingkan mengejar syuruk. Itu harus ibu pahami ya. Ini suami minta sarapan, Dek tolong buat kopi, atau kebiasaan ibu ya. Itu pahalanya lebih besar melayani suami daripada ibu kemudian ngejar-ngejar pahala haji tapi kemudian suami sakit hati. Dapat dosa lah ibu. Ya. Cuman sekali-kali lah ngomong sama suami gitu kan, Bang dalam sebulan ini kayaknya saya mau haji katanya. Mau haji? Haji kemana? Uang dari mana? Gitu. Ya dalam sebulan tuh mungkin adalah satu hari saya tak kasih kopi Bang katanya. Saya mau fokus di sejadah saya sampai syuruk. Kan enak diomongkan dengan suami kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.